Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah taufik kepada kita sehingga kita bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk melanjutkan kita membaca kitab Ushulun fi Tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Dan kita juga bersyukur kepada Allah, kita diberikan masih diberikan keistiqomahan untuk istimrar fi tafaqquh fid din, dalam diberikan kesempatan kepada kita untuk terus-menerus mengisi kehidupan kita dengan belajar memperdalami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar, karena mempelajari ilmu syar'i adalah akbaru jihad fi zamanina hadza. Itu merupakan jihad terbesar di zaman sekarang. Menuntut ilmu syar'i adalah jihad yang paling utama di zaman ini, di mana banyak tersebar kejahilan, khurafat, kesyirikan, bid'ah di tengah-tengah kaum muslimin. Maka kata para ulama, menuntut ilmu syar'i, terkhusus lagi tafaqquh fid din. Tafaqquh fid din, memperdalami ilmu, takhassus, itu adalah jihad yang paling besar di zaman sekarang. Dan berjihad dengan ilmu adalah jihad yang paling besar. Berdakwah, menyampaikan agama, menyampaikan ilmu syar'i kepada masyarakat kaum muslimin saat ini yang banyak tersebar kejahilan. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memilih kita untuk senantiasa terus-menerus mengisi kehidupan kita dengan menuntut ilmu. Dan di antara ilmu yang penting, yang wajib untuk kita pelajari adalah ilmu tafsir, atau mempelajari tafsir Al-Quran, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim yang setelah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang hukum mempelajari tafsir. Kita merujuk sedikit dulu apa yang telah kita sampaikan atau telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Qala al-musannif rahimallahu taala, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, kita merujuk lagi, at-tafsir, at-tafsiru. At-tafsiru lughatan, tafsir secara lughah, secara bahasa, diambil dari kata minal fasri, dari kata al-fasri. Yang dimaksud dengan al-fasri adalah wahwa al-kashfu anil mughatta. Kemarin salah baca itu, al-mughatta, dari ghatta yughatti. Fa'ala yuf'ilu, ghatta yughatti, isi maf'ulnya apa? Mughatta, mughattan, al-mughatta, artinya tertutup. Berarti al-kashfu mengungkap atau menyingkap sesuatu yang tertutup. Itu makna tafsir, itu makna bahasanya, mengungkap atau menyingkap, atau membuka sesuatu yang tertutup. Itu makna secara bahasa. Wa fil istilahi, adapun secara istilah, maksudnya istilah yang digunakan oleh para mufassir, para ulama ahli tafsir, para mufassirin, yaitu bayanu ma'anil Qur'anil Karim. Bayanu, penjelasan, ma'ani, makna-makna Al-Qur'an Al-Karim yang mulia. Liyufhama, agar bisa difahami, wa yutadabbaru, dan agar bisa ditadaburi. Itu menjelaskan makna-makna ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an yang mulia, liyufhama bih, agar bisa dipahami dengannya. Itu. Apa air itu tolong? Air. Itu aqua gelas ya. Itu at-tafsir secara istilah.
Wa ta'allumu tafsiri wajibun. Nah, kemudian Syekh menyampaikan, Syekh antum garis bawahi kalimat itu. Wa ta'allumu tafsiri wajibun. Itu potongan kalimat yang penting karena berkaitan dengan masalah hukum. Dan mempelajari tafsir hukumnya adalah apa? Wajib. Mempelajari tafsir hukumnya wajib. Nah, waktu itu sudah kita jelaskan apakah wajib ain atau wajib kifayah, ditinjau dari ayat-ayatnya. Apakah wajib kita mempelajari seluruh tafsir Al-Quran dari awal sampai akhir? Nah, para ulama menjelaskan yang wajib ain, yang wajib untuk kita pelajari adalah tafsir dari ayat-ayat yang dengannya kita bisa menegakkan agama kita. Dan yang paling asasnya adalah rukun iman dan juga rukun Islam. Itu tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan itu yang wajib ain kita pelajari. Kita harus tahu rukun iman, tafsir ayat-ayat tentang iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir, kepada takdir. Terus tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan rukun Islam, syahadat la ilaha illallah, ya syahadatain, ya itu kan rukun Islam pertama. Kemudian tafsir tentang salat, ya. Ayat-ayat tentang salat itu wajib kita pelajari tafsirnya, perinciannya. Nah, kemudian ya seterusnya rukun Islam. Ini yang paling asas. Adapun yang selainnya kata para ulama itu hukumnya ya fardu kifayah. Ya fardu kifayah, tidak wajib setiap kita untuk ya mempelajari seluruh makna Al-Quran itu dari awal sampai akhir. Ya. Tapi itu fardu kifayah, harus ada ulama yang mengetahuinya. Kalau semua orang meninggalkan mempelajari tafsir ini dari awal sampai akhir, maka berdosa semua berdosa. Ya. Tapi yang memperdalam, mempelajari semuanya itu adalah ulama, dan itu fardu kifayah. Nah, kita fardu ainnya itu tadi. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Kitabun, suatu kitab, itu Al-Qur'an, anzalnahu, kami telah menurunkan dia, ilaika, kepada engkau, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, naat dari kitabun, yang diberkahi, yang penuh dengan keberkahan. Untuk apa? Liyadabbaru, untuk ditadabburi, ayatihi, ayat-ayatnya, waliyatadzakkaru, dan agar dan untuk diambil pelajaran, atau dan agar mengambil pelajaran darinya ulul albab, orang-orang yang berpikir. Nah, dalam ayat ini Allah jelaskan hikmah diturunkan Al-Qur'an adalah untuk ditadaburi dan diambil pelajaran. Nah, bagaimana mungkin kita mau mentadaburi Al-Quran dan bisa mengambil pelajaran darinya kalau kita tidak tahu tafsirnya? Nah, berarti kan wajib. Dan juga firman Allah wa liqaulihi ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Afala, tidakkah yatadabbaru, mereka mentadaburi Al-Quran. Tadabbur itu merenungi makna-maknanya, memahami makna-makna ayat-ayat Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha, ataukah dalam hati mereka, ataukah ala, di atas hati mereka itu, aqfaluha, ada penutupnya, ada ikatannya. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mau mempelajari tafsir adalah orang-orang yang di hati mereka ada tutupan. Nah, berarti kan wajib. Kalau perbuatan itu dicela, ya, haram, berarti wajib kita meninggalkan hal tersebut. Ya, di sini tidak mau mentadabbur Al-Quran, tidak mau mentadaburi Al-Quran itu dicela oleh Allah. Berarti itu perbuatan yang berdosa. Berarti kebalikannya, mafhumnya kita wajib mentadaburi Al-Quran. Dan untuk mentadaburi Al-Quran, ya, jelas dengan mempelajari tafsirnya, mempelajari tafsir Al-Quran. Muhammad ayat 24. Wajhul dilalati, sisi pendalilan, minal ayati al-ula, dari ayat yang pertama,
anallaha ta'ala, sesungguhnya bahwasanya Allah yang Maha Tinggi, bayyana menjelaskan, annal hikmata, sesungguhnya hikmah, min inzali hadzal qur'ani al mubaraki, hikmah dari penurunan Quran ini yang mulia, yang penuh dengan berkah ini, ayyatadabbarun nasu ayatihi, untuk ditadaburi oleh manusia ayat-ayatnya. Itu hikmahnya. Wayatta'idhu bima fiha, ya, dan mengambil pelajaran dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Ya, yatta'idhu, ya. Wayatta'idhu itu artinya mengambil pelajaran, mengambil nasihat-nasihat. Bima, dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu, fiha. Wattadabbur, beliau jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan tadabbur. Wattadabbur huwa, dia adalah at-ta'ammul, perenungan, ya, fil alfadhi, dalam lafaz-lafaz, dalam kalimat-kalimat atau kata-kata, ya. Untuk apa? Liwusuli, untuk mencapai ila ma'aniha, untuk mencapai kepada maknanya. Maksudnya untuk bisa memahami maknanya, begitu. Merenungkan lafaz-lafaz Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran untuk bisa memahami maknanya. Ya tentu perenungan di sini bukan kita yang merenung, ya. Itu harus para ulama, ahli tafsir. Jangan kita merenungkan sendiri. Yang ada sesat, ya. Harus terpenuhi syarat-syarat, kita harus punya alat-alat untuk bisa memahami makna Al-Quran. Yang pertama paling dasar tentu bahasa Arab. Bagaimana kita mau merenungi, memahami, kita duduk merenung makna ayat ini, kalau kita cuma baca terjemahan, tidak bisa. Harus paham bahasa Arab. Nah, ini tugas para ulama. Kita ini tinggal menikmati buah hasil dari, ya, tafsirnya para ulama. Fa'idza lam yakun dzalik, maka apabila tidak seperti itu, maksudnya tidak ditadaburi ayat-ayatnya, tidak dipelajari tafsir Al-Quran, fatat al-hikmatu min inzalil Qur'ani, maka hilang, luput, fatat itu hilang atau luput hikmah dari penurunan Al-Quran. Itu, ya, tidak ada hikmah, tidak tercapai hikmahnya. Wasoro, dan jadilah Al-Quran itu, kalau kita nggak pelajari tafsirnya, mujarrada al-fadhi, sekedar lafaz saja, ya. La ta'thira laha, tidak ada pengaruhnya, tidak ada pengaruh. Al-Quran cuma tersimpan di lemari, kalaupun dibaca tidak dipahami maknanya, tidak ada pengaruh apa-apa pada pembacanya. Imannya tidak semakin meningkat. Harusnya kan kita ketika baca Al-Quran semakin meningkat iman kita. Ketika baca Al-Quran ayat-ayat tentang azab neraka, semakin meningkat rasa takut kepada Allah. Membaca tentang ayat-ayat bahwasanya Allah satu-satunya pemberi rizki, meningkat tawakal kita kepada Allah, nggak takut dengan rizki. Kan begitu. Tapi kita kalau baca Al-Quran 2 juz 1 kali duduk, tapi tidak ada apa-apa setelah itu, tidak ada pengaruh. Iman tidak semakin meningkat, khauf kepada Allah nggak semakin menjadi takut kepada Allah, semakin berharap pada dunia. Padahal dia baru saja membaca Al-Quran, Allah satu-satunya memberi rezeki, ya. Semakin takut kehilangan dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah itu la ta'thira laha, itu kata Syekh, tidak ada pengaruh pada orang itu kalau dia tidak mempelajari, tidak mentadaburi apa yang dia baca. Tidak semakin baik akhlaknya kepada sesama manusia habis baca Al-Quran. Zaman sekarang itu orang berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran, apalagi bulan Ramadan, Masya Allah. Ada yang sampai 5 kali khatam. Tapi apakah meningkat? Kan ya, tahu kita sendiri. Apakah saya semakin takut kepada Allah, semakin menjaga lisan, semakin menjaga pandangan? Kalau enggak, la ta'thira laha. Makanya antum dapati yang sudah kita baca kemarin, para salaf itu belajar 10 ayat.
Mereka tidak berlomba-lomba mengkhatamkan atau menghafalkan bahkan. Ya. Zaman sekarang Masya Allah, hafid langsung. Juara hafid. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Diangkat ke permukaan. Sehingga orang berlomba-lomba untuk itu, untuk dunia yang wah. Bahkan itu sudah masuk pada agama, berlomba-lomba menghafal Quran untuk dunia. Tapi apakah itu ada taksir pada jiwanya, pada imannya? Belum tentu. Ya. Yang ada pengaruh pada jiwa orang yang benar-benar mempelajari tafsir Al-Quran. Itu kata Syekh. Cuma jadi sekedar lafaz tulisan yang dihafal, yang dibaca, tidak ada taksir. Makanya kemarin disebutkan Ibnu Umar itu menghafal surat Al-Baqarah itu 8 tahun baru selesai. Apakah Ibnu Umar tidak kuat hafalannya? Masya Allah, beliau masuk 5 besar sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Bayangkan. Mungkin antum menghafal surat Al-Baqarah 1 bulan bisa. Tapi apa antum lebih hebat dari Ibnu Umar? Lah, Ibnu Umar itu 10 ayat dihafal, dipelajari maknanya, tafsirnya, diamalkan. Itu bikin menjadi lama karena itu. Ya. Jadi bukan berarti di sini kita juga menurunkan semangat menghafal Quran, bukan. Tapi di sini harus kita introspeksi lagi niat tujuan kita menghafal. Ya, itu kan wasilah, menghafal itu wasilah untuk ditadaburi, begitu. Semangat menghafal, semangat juga mentadaburi, mempelajari tafsirnya. Nah, ini penting sekali kata Syekh di sini, ya. Wali'annahu la yumkinu al-ilti'adhu bima fil Qur'ani biduni fahmi ma'anihi. Dan juga karena tidak mungkin al-ilti'adh, mengambil pelajaran, mengambil nasihat dengan apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an biduni fahmi ma'anihi, tanpa memahami maknanya. Manfaat. Bahkan subhanallah, yang membuat ya takjub itu orang-orang Nasrani dahulu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajidanna aqraban nasi mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minkum qissisina wa ruhbanan wa hum la yastakbirun." Engkau akan dapati orang-orang yang dekat dengan orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang mengatakan kami Nasara, ya. Orang Nasrani itu lebih mudah biasa kalau banyak yang masuk Islam orang Yahudi atau Nasrani kan. Hal tersebut karena di antara mereka ada para pendeta, ada para ulama mereka yang mereka tidak menyombongkan diri, ya. Kemudian Allah sebutkan bagaimana ayat selanjutnya? Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli, ya. Dan jika mereka mendengar apa-apa yang diturunkan kepada Rasul, ya, maksudnya mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, ya, engkau melihat mata mereka tafidu minad dam'i, meneteskan air mata, ya. Jadi orang pendeta-pendeta Nasrani dahulu ketika mendengarkan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah, menangis mereka, bergetar hati mereka, dan mereka masuk Islam. Zaman sekarang kaum muslimin berapa banyak yang membaca Al-Quran terus menangis ketika melewati ayat-ayat azab, ya, ayat-ayat ya, wa'id, ancaman-ancaman, ya. Ini harus jadi perenungan kita bersama. Taru a'yunahum tafidu minad dam'i, kata Allah. Engkau melihat mata-mata mereka menangis, melelehkan air mata. Bi ma'arufu minal haq, disebabkan mereka mengetahui yang hak, ya. Mereka mengetahui bahwasanya Al-Quran itu benar. Ini tidak mungkin, kata Syekh, kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran kalau kita nggak paham maknanya.
Itu yang pertama. Wajhu dilalati minal ayati tsaniyati, dan sisi pendalilan dari ayat yang kedua tadi afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Anallah ta'ala wa bakha ulaika alladzina la yatadabbaruna al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mencela, menghinakan mereka orang-orang yang la yatadabbaruna al-Qur'an, yang tidak mentadabburi Al-Qur'an. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asyara ila dzalika minal iqfali ala qulubihim, dan Allah memberikan isyarat bahwasanya hal tersebut merupakan terkuncinya hati mereka itu. Jadi orang yang tidak mau mentadabbur Al-Qur'an itu isyarat hati mereka terkunci. Wa adamu usulil khairi ilaiha, dan tidak adanya mereka mendapatkan kebaikan dari kepada Al-Quran tersebut. Wa kana salaful ummati ala tilka tariqati wal alwajibati, dan dahulu para salaf umat, pendahulu kita, para ulama salafus salih, berada di atas jalan yang wajib hal tersebut, itu mentadabburi Al-Quran. Yata'allamuna Al-Quran alfadhuha wa ma'anihi, mereka mempelajari Al-Quran alfadhuha, lafaz-lafaznya, cara membacanya, ya, wa ma'anihi, dan makna-maknanya. Li'annahum bidzalika yatamakkanuna minal amali bil Qur'an ala muradillahi bihi. Li'annahum, karena mereka para salafus saleh, bidzalika, dengan hal tersebut, dengan mentadabburi Al-Qur'an, yatamakkanuna, menjadi kuat kokoh, minal amali bil Qur'an, beramal dengan Al-Qur'an, ala muradillah, sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan maksud Allah, bihi, dengannya. Fa inal amala bima la yu'rafu ma'nahu ghairu mumkinin. Karena sesungguhnya beramal dengan apa-apa yang tidak dipahami maknanya itu ghairu mumkinin, tidak mungkin, kata Syekh. Tidak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Qur'an sesuai dengan keinginan Allah itu kalau kita tidak memahami makna Al-Qur'an. Wa qala Abu Abdurrahman As-Sulami, dan berkata seorang salaf tabi'in, Abu Abdurrahman As-Sulami, haddatsana alladziina kanu yuqri'unana al-Qur'ana ka Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima, annahum kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amali. Kata beliau, telah menceritakan hadatsana kepada kami alladzina, orang-orang yang kanu, yang dahulu mereka, yuqri'unanal Qur'ana, yang dahulu mereka membacakan kepada kami Al-Qur'an. Ka Utsman, seperti Utsman bin Affan. Ini pembesar sahabat yang dikenal orang-orang yang qari, yang penghafal Al-Qur'an. Ya, kalau qari zaman dahulu itu bukan cuma sekedar hafal, paham tafsirnya dan mengamalkannya, itu qari zaman dahulu. Tidak seperti hafid zaman sekarang, belum tentu. Ya. Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan yang selain keduanya, annahum, bahwasanya kanu mereka, idza ta'allamu, jika mereka mempelajari, itu para sahabat ini, minan nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 ayatin, 10 ayat. Di dalam riwayat disebutkan bahwa Al-Qur'an itu turun 10 ayat, ya. Ada riwayat mengatakan 5, ada yang 10. Nah, ada yang memang turun sekaligus, ya, seperti surat Al-Fatihah, ya, dan juga surat-surat yang lain, Al-An'am itu panjang, dikatakan turun sekaligus. Tapi yang lainnya itu dikatakan turunnya 10 ayat. Makanya ada perkataan salaf, barang siapa yang menghafal Al-Qur'an 10 ayat, dia tidak akan lupa. Ya, karena Nabi ditalqin oleh malaikat Jibril 10 ayat, ya. Ada yang mengatakan riwayat yang lain 5. Ya. Nah, di sini mereka kalau belajar dari Nabi 10 ayat, lam yujawizuha, mereka tidak menambahnya. Nak nambah lagi, nak minta lebih. Hatta sampai yata'allamu, mereka mempelajari ma fiha, apa-apa yang ada dalam 10 ayat tadi, minal ilmi wal amal, berupa ilmu dan amal. Berupa ilmu maksudnya tafsirnya, kemudian mereka amalkan, begitu.
Qalu, mereka mengatakan fata'allamna al-Qur'ana wal amala wal ilma wal amala jami'an. Mereka mengatakan kami mempelajari Al-Qur'an, ilmu dan amal jami'an, secara bersamaan. Begitu. Langsung diamalkan. Ya. Jadi salah begitu. 10 ayat, pelajari tafsirnya, kalau ada amalan di situ langsung diamalkan. Kalau itu amalkan macam-macam, ada amal hati, kalau itu akidah amalan hati. Kalau itu khobar, tasdik, dibenarkan, itu amalan hati. Ya. Makanya dikatakan salaf dahulu pernah dia mengajar Al-Quran, seorang ulama salaf ketika mengajar Al-Quran, tafsir Al-Quran, ketika sampai pada ayat, bagaimana? Hal yang duruna ilal ibili, kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat kepada ibil, kepada onta, bagaimana dia diciptakan? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, begitu kan? Tidakkah mereka melihat pada onta bagaimana dia diciptakan? Ketika sampai di ayat itu diajak semua jamaahnya keluar lihat onta. Langsung diamalkan itu. Ayat tadi. Allah menyuruh kita merenungkan ciptaan Allah berupa onta. Bagaimana ajibnya onta itu. Langsung keluar. Itu para salaf dahulu. 10 ayat dihafal, ya, dipahami maknanya. Kalau di situ ada amalan, ya diamalkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal adatu tamna'u ay yaqra'a qaumun kitaban fi fanin minal ilmi katibi wal hisabi wala yastashrihuhu fa kaifa bi kalamillahi ta'ala. Kata Syekhul Islam, secara adat, secara kebiasaan, secara logika, tidak mungkin ada suatu kaum yang membaca kitab, baik kitab itu berbicara dalam ilmu apa saja, baik katib, ilmu kedokteran, atau wal hisab, atau ilmu hisab, perhitungan. Kemudian mereka la yastashrihuhu, tidak berusaha memahami, menjelaskan kitab tersebut, kan nggak mungkin. Pasti kalau ada orang dia baca kitab mata pelajaran apa saja, baik itu dunia, ya, teknologi, apapun, dia pasti membacanya, dia ingin memahaminya. Begitu. Lah bagaimana dengan kitabullah, kata Syekhul Islam? Fa kaifa bi kalamillah, bagaimana dengan kalamullah Al-Qur'an? Terus kita nggak mau, kita cuma baca saja, semangat baca tapi tidak mau memahami maknanya. Ini aneh, kata Syekhul Islam. Ya. Kalau kita baca kitab apapun, teknologi misalnya, kita kan ingin cari tahu maknanya, pemahamannya di situ. Kita ingin memahaminya, begitulah. Bagaimana dengan kalamullah? Masa kita baca kita tidak ada semangat untuk memahaminya, ya, mempelajari tafsirnya? Itu aneh. Alladzi huwa ismatum, yang Al-Quran itu, kalamullah itu merupakan penjaga mereka. Wabihi najatuhum wa sa'adatuhum, dan dengan kalamullah, dengan Al-Quran itu najatuhum, kesuksesan mereka, wa sa'adatuhum, dan kegembiraan, kebahagiaan mereka. Makanya kalau ada orang baca Al-Quran kok makin gundah gulana, berarti itu tanda. Kita introspeksi diri kita. Tentu ini tidak perlu melihat siapa-siapa, kita akan lihat diri kita sendiri. Kok baca Al-Quran tidak tambah bahagia, ya, tambah sempit rasanya dadanya. Nah, ini bahaya ini. Berarti sudah darurat, antum harus belajar tafsir, memahami maknanya. Bisa jadi kita selama ini apa yang disebutkan Syekh tadi, la ta'thira laha, enggak ada pengaruh. Cuma baca, khatam, hafal. Enggak ada pengaruh dalam kehidupan. Nah, kita semangat membaca, semangat menghafal, mengkhatamkan, menghafalkan seluruh kalau kita mampu, itu kita semangat. Tapi juga harus dibarengi semangat mempelajari, mentadaburi makna Al-Quran. Itu maksud saya, ya. Wa qiyamu dinihim wa dunyam, dan dengan Al-Quran itu tegak agama dan dunia mereka. Itu. Bagaimana kok kita nggak mau cari tahu? Wa yajibu ala ahli ilmi, dan wajib atas seorang ahlu ilmi, kata Syekhul. Ini perkataan sudah sampai perkataan. Nah, di sini nggak dikasih titik.
Tadi ya titik ya satu. Wa duniyahum itu titik, berarti sampai situ perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan berkata penulis Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dan wajib atas seorang ahlul ilmi, seorang ulama, ayyubayyinuhu linnas, untuk menjelaskan tafsir Al-Qur'an itu kepada manusia. An tariqil kitabati, dari baik menjelaskan itu dengan cara apa? Tariq, jalan al-kitabah, menulis. Dan alhamdulillah ini telah ditunaikan para ulama. Ya, antum silakan cari tafsir para ulama kita. Banyak sekali tafsir Al-Qur'an. Nah, kalau kita mau belajar, kita belajar dulu yang pendek-pendek. Yang paling pendek itu yang tafsirnya Syekh As-Sa'di, termasuk ulama yang mu'asirin, yang zaman now itulah mu'asirin, yang dia mengikuti manhaj ulama ahlus sunnah dalam mentafsirkan Al-Quran. Insya Allah tafsirnya lebih selamat. Tidak ada takwil dengan nama asma wa sifat, ya, sesuai dengan tafsir ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang paling gampang, yang paling pendek. Ya, ini telah ditunaikan para ulama. Awil musyafahati, atau dengan menjelaskan dengan tatap muka langsung, diajarkan. Itu liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu linnas wa la taktumunah. Dan ingatlah ketika akhadallah, Allah telah mengambil mitsaqa, perjanjian dari alladzina utul kitab, dari orang-orang yang diberi kitab, itu orang yang Yahudi dan Nasara, ahlul kitab. Allah telah mengambil perjanjian dari mereka, apa? Latubayyinunnahu, benar-benar kalian akan menjelaskan kepada manusia, linnas, Alkitab itu, Taurat dan Injil. Nah, tapi ini tidak mereka tunaikan. Mereka menyembunyikan, mereka ganti, mereka tambah, mereka kurangi, mereka sembunyikan. Itu ahlul kitab itu. Wala taktumunah, dan janganlah kalian menyembunyikannya, ya, kitab. Alhamdulillah, Al-Quran Allah jaga. Allah Subhanahu wa taala hadirkan para ulama yang menjelaskan kepada kita. Allah jaga umat ini dari berkhianat semua. Kalau mereka kan kompak kan? Ya, kalau kita tuh kompak. Ulamanya jadi pengkhianat, kecuali yang Allah jaga tentu, ya. Semuanya bersatu, menambah-nambah dan mengurangi dan menyembunyikan isi Alkitab mereka. Sepeninggal Nabi mereka, ya. Sepeninggal Nabi Isa, ya, ketika Nabi Isa masih hidup kan jelas Injil terjaga kan, ya. Wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim, dan aku menjadi, ya, saksi atas mereka selama aku masih hidup di sisi mereka, kata Nabi Isa, ya. Ketika Nabi Musa masih hidup, beliau yang menjaga apa? Taurat, ya, Taurat, menjelaskan kepada, belum ada pergantian waktu itu. Nah, setelah peninggal Nabi mereka, ya, para ulama-ulama mereka mulai tambah, kurangi, ya. Itu tidak terjadi pada Al-Quran. Sepeninggal Nabi SAW, para sahabat menjaga, ya, diturunkan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kita sekarang, ya. Al-fat wal makna, dijaga lafadznya dan juga maknanya, makanya ditulis kitab tafsir. Jadi kalau cuma dijaga tulisannya, ayat-ayatnya nggak ada yang berubah, tapi maknanya sudah ada yang tahu. Kita nggak tahu lagi makna Al-Quran. Nah, berarti tidak terjaga Al-Quran. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga lafadz sekaligus maknanya. Lafadznya dijaga oleh Allah, banyak sekali yang hafal, ribuan, jutaan kaum muslimin, ratusan juta bahkan yang menghafal Al-Quran. Maknanya Allah jaga, ya. Tafsirnya telah ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir. Banyak ulama yang menjelaskan dari masa ke masa. Itu. Al-Imran ayat 187. Wa tabyinul kitabi linnas syamilun li tabyini alfadhihi wa ma'anihi. Dan penjelasan Alkitab kepada manusia itu syamilun, mencakup penjelasan lafadznya dan maknanya, begitu. Fayakunu tafsir Al-Quran, maka itu jadilah dia tafsir Al-Quran, menjelaskan lafadz dan makna. Mimma akhadallahu al-ahda ala ahli ilmi bibayanihi, dari apa-apa yang Allah ambil dari perjanjian yang Allah ambil dari ahlul ilmi untuk menjelaskan Al-Quran. Wal ghardu min ta'allumi tafsir, dan tujuan untuk dalam kitab, apa sih tujuan kita mempelajari tafsir? Huwal wusulu, yaitu sampai ila, kepada al-ghayatil hamidah, pada puncak yang terpuji. Wat samarati al-jalilah,
dan buah-buah yang mulia. Yaitu apa? Tasdiqu, membenarkan bi akhbarihi, membenarkan khabar-khabar Al-Qur'an. Kita harus tasdik semua penjelasan khabar, berita yang datang dari Al-Qur'an. Wal intifa'i biha, dan mengambil manfaat dari khabar tersebut. Bukan cuma membenarkan. Kita benarkan kisah Fir'aun, ya, dan Nabi Musa. Kita benarkan. Dan kita ambil pelajaran dari situ. Jangan jadi seperti Fir'aun begitu. Kita benarkan khabar tentang Qarun, ya, orang kaya yang sangat teramat, sangat kikir. Kita benarkan kisah itu. Dan kita juga ambil pelajaran. Jangan sampai jadi seperti itu maksudnya. Bukan cuma benarkan tapi tidak mengambil pelajaran. Wa tatbiqu ahkamihi, dan juga tatbik, merealisasikan, mengamalkan hukum-hukumnya. Tuh. Jadi Al-Quran kan secara garis besar ada dua. Ada khobar, ada hukum. Kalau khobar itu kabar dari Allah, itu kita benarkan. Kalau hukum kita amalkan. Ala wajhil ladzi aradahullah. Dari sisi atau ya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Liyu'badallahu biha ala basiratin, agar untuk diibadahi Allah, agar Allah diibadahi di atas dengan Al-Quran, biha, dengan Al-Quran, ala basiratin, di atas ilmu. Naam. Itu murajaah. Baik, sekarang kita baca al-wajibu alal muslimi fi tafsiril Quran. Man yaqra? Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, al-wajibu alal muslimi fi tafsiril Quran. Al-wajibu alal muslimi fi tafsiril Qur'ani an yush'ira nafsahu nafsahu hina yufassirul Qur'an Hina yufassirul Qur'ana bi annahu mutarjimun anillahi ta'ala syahidun alaihi bima arada min kalamihi fayakunu mu'azziman lihadhihi syahadati khaifan min an yaqula 'ala Allahi bila ilmi fayaqa'u fima harrama Allahu fayukhza bidzalika yaumal qiyamati. Qala Allah Ta'ala, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Al-A'raf 33. Wa qala ta'ala, wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin. Az-Zumar 60. Naam, ahsan, tabarakallahu fiik. Al-wajibu, yang wajib, alal muslim, atas seorang muslim, fi tafsir Al-Quran, dalam mentafsirkan Al-Quran. Nah, di sini Syekh berikan batasan atau berikan adab bagi seorang yang ingin mentafsirkan Al-Quran. Kata al-muslim di sini tentu adalah seorang ulama ahli tafsir. Dan juga bisa mencakup kita ketika kita ingin menukil tafsir dari seorang ulama, gitu. Ingat ya, ini juga berlaku bagi adab ini, berlaku bagi seorang ulama ahli tafsir, dan juga bagi kita ketika kita ingin menukil ya tafsiran dari seorang ulama terhadap ayat Al-Quran. Nah, adabnya apa? Al-wajibu, wajib alal muslimi, bagi atas seorang muslim, fi tafsiril Quran, dalam mentafsirkan Al-Quran, ayush'ira, hendaknya dia itu yush'ira, menyadari nafsahu, dirinya ya,
hina yufassirul Qur'ana, ketika dia akan mentafsirkan Al-Qur'an, dia menyadari apa? Bi annahu, bahwasanya dia mutarjimun anillahi ta'ala, seorang yang mentarjim apa? Menterjemahkan dari Allah. Dia seperti penterjemahnya Allah. Itu. Jadi itu yang harus kita pahami. Ketika kita ini membicarakan Al-Qur'an, atau bukan cuma Al-Qur'an, secara khusus apa? Seluruh ilmu agama. Ya, kalau bicara agama, kan agama intinya dari Al-Qur'an dan hadis itu kan. Jadi kalau kita ingin berbicara agama, terkhusus lagi tentang tafsir Al-Qur'an, kita harus menyadari kita ini adalah penterjemah Allah kepada manusia, begitu. Kita sedang ingin, masya Allah. Ya. Jadi hati-hati, jangan sampai salah. Coba antum jadi penterjemah presiden, presiden, ya, Presiden Jokowi misalnya, bicara dengan Presiden Korea Utara, ya, antum nggak terlalu paham bahasa Korea Utara, antum salah terjemahkan bisa apa? Bisa baku perang, bisa perang. Antum cuma salah menerjemahkan kalam manusia itu, ya. Jokowi bilang damai, antum bilang perang. Nah, menjadi penterjemah presiden ini antum menjadi penterjemahnya Allah, menjelaskan Al-Qur'an, ya, kepada manusia. Menjelaskan makna-makna Al-Qur'an, bukan cuma terjemahan, ya. Dari Arab ke Latin, bukan cuma itu. Menjadi penterjemah di sini maksudnya orang yang mentafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, kalamullah kepada manusia. Itu harus antum sadari, antum posisi begitu. Ya, ayusyir itu antum harus menyadari posisi antum ketika antum berbicara tentang tafsir, antum saat itu sedang menjadi seorang penterjemah antara Allah dengan hamba-hambanya. Syahidun alaihi, yang Allah menjadi saksi atasnya. Nah itu yang kedua. Antum harus tahu bahwa Allah saat itu ketika antum sedang menerjemahkan Al-Quran, menjelaskan makna Al-Quran, Allah itu menjadi saksi atas antum, sedang menyaksikan antum. Jadi hati-hati. Jangan sembarangan bicara masalah agama. Jangan sembarangan mengatakan ini halal, ini haram, ini sunnah, ini wajib, ini mubah, ini makruh. Masya Allah. Ini syirik, ini tauhid. Saya dapat cerita apa katanya? Kalau orang ada si Fulano yang mengatakan kalau berobat pada dokter itu katanya mengurangi tawakal dan bisa jatuh pada syirik. Ya. Tanpa mentafsir, dibuat secara mutlak. Tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ya. Ini hati-hati, menghukumi syirik padahal bukan syirik. Ya. Kecuali kalau ditakyid. Kalau kita berobat pada dokter dan meyakini dokter itu satu-satunya yang menyembuhkan, tidak ada pengaruh dari Allah, nah ini syirik akbar. Tapi kalau berobat pada dokter dan itu mengambil ikhtiar, ya, yang dibolehkan dengan tetap bersandar kepada Allah, bertawakal, itu tauhid bahkan. Karena tawakal itu apa? Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah bil jalbil masalih wa dar'il mafasid, itu kata para ulama. Bersandarnya hati kepada Allah dalam mengambil maslahat dan menolak mudarat, berarti ada usaha, gitu. Nah, ini orang bicara tanpa ilmu. Ya. Kayak kalau kita ya bicara agama, apalagi Al-Quran, tafsir, hati-hati ya. Antum saat itu sedang menjadi penterjemahnya Allah kepada manusia. Bukan main-main. Yang kedua, syahidun alai, Allah menjadi saksi atas dia. Bima aroda min kalamihi, dari apa-apa yang Allah inginkan dari kalamnya Allah. Fayakunu mu'azziman li hadhihi syahadati, maka harusnya dia menjadi orang yang mu'azziman, mengagungkan persaksian ini. Akhirnya dia benar-benar berhati-hati dalam menyampaikan. Khaifan, menjadi orang yang takut. Min ayyaqula 'ala Allahi bila ilmin, untuk berkata tentang Allah tanpa ilmu. Itu hati-hati. Bicara agama hati-hati. Lebih aman kita menukil begitu. Ya. Akhi, bagaimana menurut antum yang ini? Oh, ana pernah baca ulama ini mengatakan begitu. Itu kan menukil ulama. Kita cuma menukil saja. Jangan datang dari diri kita. Jangan kita mengambil kesimpulan sendiri masalah agama. Insyaallah. Kalau kita tidak tahu, kita katakan wallahu alam.
Ya. Fayaqau, sehingga dia terjatuh fima, kepada apa-apa yang haram Allah, pada perkara yang Allah haramkan. Itu berbicara kepada Allah, atas Allah, terhadap agama Allah tanpa ilmu. Fayujza bidzalika yaumil qiyamah, sehingga dia akan dibalas dengan hal tersebut pada hari kiamat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya. Kita kan sekarang kalau dengar fatwa orang jahil berfatwa, terus lucu kita ketawa. Kalau Syekh bin Bas menangis, ya. Ada video, Anda lihat Ustaz Syekh Abdul Razak hafizallah taala menceritakan kisah tentang ada orang, dia botak, ya. Ini Syekh Abdul Razak, Anda lupa ya. Dia botak, terus dia mau tahalul. Habis haji kan tahalul kan? Tahalul itu kan apa? Memotong rambut, ya, dipendekkan atau dicukur. Nah, orang ini memang sudah botak, nggak punya rambut. Ketika dia datang ke tukang cukur, dia bilang, bagaimana ya, tukang cukur kan cari flus, ya, bayar waktu itu kalau di itu. Bagaimana saya tidak punya rambut, apa yang mau dicukur? Kata tukang cukurnya apa? Ya sudah, jenggotnya, yang penting dicukur. Jadi dia berani berfatwa cukur jenggot. Subhanallah. Ya, yang penting dia dapat fulus. Kalau nak cukur ya nak dapat duit dia. Berita itu sampai kepada Syekh bin Bas waktu itu. Syekh bin Bas apa? Kalau kita kan tertawa, beliau menangis. Karena ada orang yang berbicara dalam agama tanpa ilmu. Ini dosa. Ya. Subhanallah. Ya. Sehingga dia akan terjatuh pada perkara yang diharamkan Allah, yaitu berbicara tentang agama tanpa ilmu, berbicara tentang tafsir tanpa ilmu. Sehingga dia akan dibalas bidzalika yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Allah berfirman, "Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wal isma wal baghya bighairi ilm, bighairil haqq, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, hanya saja harrama rabbiya, yang diharamkan oleh Rabbku, yaitu al-fawahisha, ya, perbuatan-perbuatan keji. Ma dhahara minha, apa yang tampak dari perbuatan keji tersebut, wa ma batun, atau yang tersembunyi, wal itsma, dan juga perbuatan dosa. Al-fawahisha dan al-itsma ini kalau digabung, kalau muncul dalam satu redaksi ada sama-sama muncul, fawahish dan itsma, ini maknanya berbeda. Tapi kalau cuma muncul satu, biasanya sudah mencakup makna yang sama, ya. Idza ijtama'a iftaraqa, idza iftaraqa ijtama'a, ya. Para ulama menjelaskan kalau disebutkan bersamaan, al-fawahisha itu dosa-dosa besar. Kalau al-itsma dosa-dosa kecil. Kalau disebutkan. Ada penafsiran yang lain. Al-fawahisha dosa-dosa yang ada hadnya, ada hukum yang harus ditegakkan di dunia, seperti apa? Zina, hadnya kan dirajam atau dicambuk kalau belum menikah, atau mencuri. Ya, jadi kalau dosa-dosa yang ada hadnya seperti itu namanya fawahish. Itu jamak dari fahisha. Nah, kalau dosa yang tidak ada hadnya itu namanya itsm. Begitu. Nah, kalau digabung seperti ini, datang dalam satu redaksi disebutkan bersamaan, maknanya berbeda. Wal baghya, dan juga baghi itu dosa yang berkaitan dengan manusia, menzalimi manusia. Bi ghairil haq, tanpa hak, tidak dengan jalan yang benar. Itu yang diharamkan Allah, ya. Wa an tusyriku billah, dan kalian berbuat syirik kepada Allah, malam yunazil bihi sultana, terhadap apa-apa yang Allah tidak turunkan keterangan terhadap hal tersebut. Nah di sini yang digarisbawahi ini yang wajhu dilalanya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian berkata atas Allah, maksudnya apa? Ya, berkata terhadap agama Allah, ma la ta'lamun, apa-apa yang kalian enggak punya ilmu darinya. Ya, maka tidak boleh kita berbicara agama tanpa ilmu. Seperti itu.
Para ulama mengatakan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dosa-dosa besar ini. Al-fahisha, ya. Terus syirik, kemudian taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Berarti ini termasuk dosa besar. Berbicara syariat, berbicara agama tanpa ilmu. Dalam ayat yang lain, wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, taral ladzina kadzabu 'alallahi. Engkau melihat orang-orang yang berdusta, kadzabu 'alallah, berdusta atas nama Allah. Ya, kadzabu 'alallah. Wujuhum, wajah-wajah mereka muswaddah, menghitam. Alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin, bukankah di dalam jahannam itu ada tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong. Nah, ini dua ayat yang merupakan ancaman bagi kita, wa'id. Jangan sampai kita berbicara masalah agama, ya, wabil khusus masalah tafsir Al-Qur'an, kalamullah, dengan sembarangan tanpa ilmu. Naam. Alhamdulillah selesai, ya. Yang pertama ini at-tafsir. Kemudian bab yang berikut al-marji'u fi tafsiril Quran. Tempat kembali atau apa namanya? Rujukan. Naam, rujukan dalam mentafsir Al-Quran. Nah, ketika kita mentafsir Al-Quran, rujukannya apa sih? Apakah akal kita semata atau hati kita atau pendapat orang banyak? Wah, bukan. Nanti di sini akan dipelajari al-marji'u fi tafsiril Quran. Baik, saya rasa sampai sini dulu. Ya. Nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.